Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala al-furqana lil-'alamin basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat merasakan nikmat Allah, sehingga diaturlah kita pada siang hari ini untuk bertemu di dalam masjid yang kita cintai. Sengaja sejenak kita tinggalkan aktivitas kita tinggalkan sebentar pekerjaan duniawi kita, hanya untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita termasuk hamba-Nya yang taat atas perintah. Tiada lain, tiada bukan, yaitu salat Jumat yang insyaallah kita laksanakan setelah khutbah yang singkat ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, tak bosan, tak lupa khatib mengajak, mengingatkan, menghimbau kepada kita, terutama kepada diri khatib pribadi. Marilah kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tasawuf, kitab Minhajul Abidin, dijelaskan takwa itu adalah imtisalu awamirillah ta'ala wa jatinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai rujukan khutbah kita dalam waktu yang singkat ini, khatib ambil dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa iza tatma'nantum fa'iqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 ini ada dua perintah Allah. Perintah yang pertama, fa iza qadaytumus shalah fazkurullah. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingatnya, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Qiyaman, baik ketika berdiri, ketika kita beraktivitas, libatkanlah Allah di dalamnya. Wa qu'udan, baik ketika duduk, ketika kita beristirahat sejenak, libatkanlah Allah di dalamnya.
maupun wa ala junubikum ketika kita beristirahat. Maka kaum muslimin, ketika kita melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita, maka kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada keinginan ingin mencuri, ingat Allah tidak jadi mencuri. Ada keinginan untuk berbohong, ingat Allah tidak jadi berbohong. Ada keinginan untuk meninggalkan sholat, ingat Allah, takut kepada Allah, tidak jadi meninggalkan sholat. Maka libatkanlah Allah dalam segala aktivitas kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Inilah perintah yang pertama. Ternyata mengingat Allah itu bukan hanya ketika sholat, tapi justru setiap aktivitas kita, maka libatkan Allah di dalam agar kita selamat di dunia akhirat. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Perintah yang kedua, fa iza ta'manantum faqimus shalah. Apabila engkau sudah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Ada beberapa ayat Al-Quran kaum muslimin, untuk memahami maksudnya itu kita harus melihat hubungan ayat dengan ayat berikutnya, atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya. Dalam kaidah tafsir dikenal dengan istilah ilmu munasabah Al-Quran. Sama dengan ayat faiza ta'manantum faqimus shalah. Ini harus kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Kalau kita buka Quran surah An-Nisa ayat 103, ternyata dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang keringanan bagi orang-orang yang sedang musafir. Rukhsah sholat bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan cara boleh dikosor, boleh diringkas sholatnya. Dengan syarat yang pertama, tentu perjalanan itu bukan untuk maksiat. Yang kedua, perjalanan itu jarak tempuhnya kurang lebih 83 km. Dan yang ketiga, syarat mengqashar salat itu kaum muslimin sudah dilakukan safar. Maka tidak boleh kita mengqashar salat kalau masih jumlah. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka itulah kewajiban salatnya. Apapun keadaan kita wajib sholat, tapi diberikan Allah keringanan bagi kita yang melakukan perjalanan, boleh meringkas sholat. Dari 4 rakaat zuhur boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Itulah sedekah Allah ke kita. Maka ambillah. Bukan dengan meninggalkan sholat. Allah berikan keringanan bukan dengan meninggalkan sholat, tapi boleh dikosor sholatnya. Ini Quran surah An-Nisa ayat 101. Kita buka Quran surah An-Nisa ayat 102, masih ayat sebelumnya. Itu membahas tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan perang, sholat dalam keadaan takut. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah boleh yang satu menjaga orang yang sholat, kelompok yang lain sholat. Dalam hadis kaum muslimin kita temukan, kalau kita dalam keadaan sakit, tidak mampu kita berdiri, maka boleh sholat duduk. Tidak mampu duduk, maka sholat berbaring. Tidak mampu juga berbaring, maka sholat terlentang. Tidak mampu juga isyarat lagi. Begitulah kewajiban sholat ini kaum muslimin. Makanya kata Allah, faiza ta'manantum faqimus shalah. Apabila engkau tidak dalam keadaan sakit, apabila engkau tidak dalam musafir, tidak dalam khauf, maka laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita sehat badan, tidak dalam perjalanan, tidak ada musuh yang mengganggu, sengaja kita meninggalkan sholat ini. Kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatul Tullab, kitab fikih yang bermazhab Imam Syafi'i, di situ ada pendapat ulama fikih, ada 2 model orang yang meninggalkan sholat ini. Model orang yang pertama, justru dia merasa dekat dengan Allah,
sehingga dia berkesimpulan sholat tidak wajib lagi karena dekat dengan Allah. Dia merasa dekat dengan Allah. Sholat cukup dengan mengingat Allah saja, tidak wajib lagi sholat itu. Maka orang yang semacam ini, kaum muslimin, tertulis dalam kitab itu halal darahnya dibunuh. Halal darahnya dibunuh. Setelah dia dibunuh, tidak wajib bagi kita melakukan fardu kifayah yang lain. Tidak wajib bagi kita memandikannya, tidak wajib bagi kita mengkafaninya, tidak wajib bagi kita menyolatkannya hingga menguburkannya. Bahkan yang lebih hinanya kaum muslimin, orang yang tidak berkeyakinan bahwasanya sholat itu wajib baginya, maka bangkainya tadi boleh diserahkan untuk binatang buas. Memang bukan dalil Al-Quran, bukan hadis, tapi ini pendapat ulama fikih. Kaum muslimin yang berbahagia, model orang yang kedua, ada orang yang malas sholat, tapi dia masih berkeyakinan bahwasanya sholat itu wajib baginya, tapi malas saja. Maka orang yang semacam ini berikanlah dia nasihat-nasihat. Kalau tidak mau lagi dia diberikan nasihat, maka halal darahnya dibunuh. Tapi ingat, masih wajib bagi kita menjalankan fardu kifayah yang 4 tadi. Itulah bedanya. Walaupun ini bukan dalil Al-Quran, walaupun ini bukan hadis Rasul, tapi ini pendapat ulama, ijtihad ulama fikih. Maka kalau seandainya kita meninggalkan sholat kaum muslimin, walaupun di Indonesia ini tidak berlaku hukum yang seperti itu, kita bisa merenung, kita bisa berpikir, menghitung-hitung diri kita. Kalau saya meninggalkan sholat, adalah pendapat ulama yang begini. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah diatur waktunya. Serajin apapun kita, ingin kita sholat zuhur jam 9, tidak bisa. Harus masuk waktu sholat, baru sah sholat kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kalaulah sholat itu kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, maka kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang engkau kerjakan itu, kata Allah, bisa membentengi dirimu, bisa menjaga dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Kaum muslimin, keji itu apa? Keji itu adalah semua perbuatan tercela yang menjijikkan. Contohnya apa? Pacaran, zina, minuman keras, itu termasuk dalam kelompok keji. Yang kedua ada perbuatan mungkar. Mungkar itu apa? Mungkar adalah semua perbuatan yang diingkari hati. Tahu hati kita bahwasanya perbuatan itu tidak baik. Tahu hati kita bahwasanya perbuatan itu tidak benar. Tahu hati kita bahwasanya perbuatan itu tidak disukai Allah, tapi masih saja kita lakukan. Apa contohnya? Semua perbuatan tercela kecuali zina dan minuman keras. Maka yang menjadi problem sekarang kaum muslimin, banyak orang yang sholat tapi masih mencuri. Bahkan sholatnya ke masjid. Banyak orang yang sholat tapi masih korupsi. Banyak orang yang sholat tapi masih suap menyuap. Banyak orang yang sholat tapi masih menipu. Banyak orang yang sholat tapi masih pacaran. Maka apa yang salah? Apakah ayat Al-Qurannya yang salah? Apakah Allah tidak menepati janjinya? Atau justru kaum muslimin kita yang bermasalah? Bisa jadi istinja kita tidak benar, bisa jadi wudhu kita bersalahan, atau justru bisa jadi sholat kita yang tidak betul. Maka banyak ulama-ulama kita yang menyampaikan ada suatu kisah iblis yang ingin menggoda orang yang sholat. Belum sampai lagi iblis itu menggoda orang yang sholat tadi, lari tergerik-gerik iblis tadi.
Bertanyalah iblis yang lain, kenapa engkau tidak jadi menggoda orang yang sholat tadi? Ketahuilah, sesungguhnya saya takut dengan orang yang tidur di samping orang yang sholat, kata iblis. Nah, kenapa engkau lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang sholat? Sesungguhnya orang yang tidur itu dia memiliki segudang ilmu, sedangkan orang yang sholat tadi, tidak pun saya goda dia, tidak pun saya rayu dia, maka tipis harapan sholatnya diterima Allah. Karena apa? Tidak tahu dia mana yang rukun, tidak tahu dia mana yang syarat, tidak tahu dia mana yang membatalkan sholat. Maka kaum muslimin dalam beribadah, kita harus mengetahui ilmu dasar ibadah kita agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, yang pertama, ingatlah Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, laksanakanlah sholat, karena sholat itu wajib bagi kita. Perbaikilah sholat kita, maka insya Allah Allah perbaiki kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum